يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب خلق ما لمن ألوذ به سواك إنه للعجز العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القرنين والثقلين الفارقين من كل ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل رب من الأول مقدم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدلله الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم تبركا بذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها له أشرا. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukarramin
Yang saya hormati Ahli Dalam Mahbub Ustaz Mansuri, Pak Haji Ustaz Barokah. Yang saya hormati Ketua DKM Musyawarah Nurul Farah Bapak Robi Ustaz jajarannya. Berdoakan mereka mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan diberikan istiqomahan di dalam memakmurkan musyawarah Nurul Farah. Yang saya hormati tak lupa mak-mak, ibu-ibu yang nampak hadir di sebelah kanan ya. Bu, beneran nggak Bu? Beneran jangan ngobrol Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terpakai kepada baginda Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta para tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini di Musyawarah Nurul Farah ini diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kelak yang akhir kita mendapat syafaat dari baginda Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Musyawarah Nurul Farah yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini menjadikan mulia karena dilahirkannya orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidaklah ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat dilahirkannya baginda Muhammad SAW. Oleh karenanya kita sebagai umatnya sudah patut cinta dan sayang gembira dengan dilahirkannya baginda Muhammad SAW. Hendaknya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW harus melebihi dari segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman memuji kepada Nabi Muhammad SAW, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad ada dalam akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Akhlak Rasulullah SAW kata Siti Aisyah dalam hadisnya adalah khuluqul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Seakan-akan Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Di situ ada suri tauladan bagi kita selaku umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzakara katsira, dan orang yang sering mengingat Allah dengan banyak. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang sering berzikir. Misalnya bahasa lisannya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah kita akan diberi ketenangan. Apalagi di zaman sekarang, zaman kalau semua barang-barang naik, efek dari BBM bapak-bapak juga ikut naik setiap tahun. Ya, nah, pada naik, ya, semuanya ikut naik, bawang naik, cabai naik, kolor, harga kacang, udah apa?
Pokoknya saya zaman kalau kita tidak tebal iman kita sudah terjerumus pada hal yang kemusyrikan. Karena ada faktor ayatuna kufran. Kadang-kadang kekafiran itu membawa seorang menjadi kufur, keluar dari agama Islam. Kadang-kadang dengan idomis abdus sudah keyakinan naudzubillah. Mempertahankan iman kita, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, saya ingin memberikan satu tema tentang keutamaan bersalawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sekarang berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, saya ingin mengambil judul Babu Fadlis Sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bab yang menerangkan keutamaan bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya mutawatir, panjang sampai ke matanya. Mutawatir itu ada perawi hadis, sedangkan matan adalah isi daripada hadis, sedangkan rawi adalah riwayat hadisnya. Di sini dikatakan qala al-faqih, ini pengarang kitab namanya al-faqih, judulnya yaitu kitab Tabi'ul Ghafilin Nasrul Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Hadatsana Muhammad bin Fadl telah berkata kepada kami Muhammad bin Fadl, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf, qala hadatsana Ibnu Abi Faqadai an Yahya bin Abdurrahman radhiyallahu taala anhuma an jaddihi, dari kakeknya Abdurrahman radhiyallahu anhuma, yaitu Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman ini adalah kakeknya Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman. Kakeknya siapa? Muhammad bin Abdurrahman. Apa dalam hadisnya anak Nabiya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda Nabi Muhammad SAW, minkum min ahadin sallama alayya idza mittu illa ja'ali Jibrilu faqala Jibrilu ya Muhammadu hadza fulan bin fulan yuqri'uka salam faqulu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW, maminkum min ahadin, tidaklah ada dari kalian semua, yang kita semua sebagai umat Muhammad SAW, sallama alayya, dia mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan itu kapan? Itu ketika aku sudah meninggal atau saya. Jadi tidak ada seorang muslim di antara kita yang mengucapkan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, yaitu dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ada dalam berjanji ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana itu? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Illa ja'ali Jibrilu, kecuali datang kepada siapa? Jibril, malaikat Jibril. Ya Muhammad, ini kata siapa? Kata malaikat Jibril. Hada bulan bin bulan, ini adalah bulan bin bulan. Nah, seperti siapa nih? Contohnya Ahmad bin Muhammad umpamanya.
Yubdi'ukas salam, dia membacakan salam kepadamu. Itu dia mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini sampaikan assalamualaikum itu kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'aqulu, maka aku berucap. Siapa yang kata Rasulullah SAW? Wa alaihi salam, mudah-mudahan kepada orang tersebut bulan yang tadi mengucapkan salam kepadaku Rasulullah SAW. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan keberkahan Allah kepada orang tersebut. Jadi ketika Rasulullah SAW kita berucap salam, itu akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menjawab salam kita. Kita yakin bahwa kita bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam ini dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis berikutnya, kalau hadatsana Muhammad bin Fadl, ini juga hadis dari Muhammad bin Fadl bi isnadihi, dengan sanadnya yaitu Muhammad bin Fadl an Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu, qala Umar, telah berkata Sayyidina Umar, balagani, telah sampai kepadaku hadis anna du'a yuhbasu bainas samai wal ardi, itu tertahan antara langit dan bumi. Jadi bahwasanya doa-doa kita itu tertahan, ngambang di awan antara langit dan bumi. Berarti dia di awan. Ini kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Sesungguhnya doa itu yuhbasu bainas samai wal ardi, dia bergantung di langit dan bumi. La yasaluni musyai'un, tidak sampai, tidak naik doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tusalli ala nabiyika alaihi salam, hingga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita berdoa. Hanya ketika kita berdoa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus Allahumma firli dunubi wa tijariyahumma kama rabbayani shaghira. Ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi awalnya diawali dengan sholawat dan ditutup juga dengan sholawat. Lalu tuh doa kita sampai. Kalau kita berdoa enggak baca sholawat, doa itu bergantung nanti di langit, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sanad bagi Abu Ja'far, dan juga telah berkata siapa al-Faqih Abu Ja'far radhiyallahu anhu, hadatsana Abu Bakar bin Abi Yazid, telah berkata Abu Bakar bin Abi Yazid, wa bidus Sa'id, yaitu dalam nuskhah itu artinya catatan daripada Sayyidina Sa'id. Qala, berkata Sa'id, hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Salman, telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Salman an Musa, dari Sayyidina Musa, atau dari Musa At-Tawili, bukan nabi, ini nama sahabat. An Musa, dari Musa At-Tawili, yaitu Musa At-Tawili. An Anas bin Malik, hadis ini dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW sha'idal minbar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar atau podium, nama podium. Waqala amin, maka summa sayyidina mimbar, faqala amin, summa sayyidina faqala amin, kemudian naik lagi, kemudian mengucapkan amin juga, summa sayyidina, kemudian naik lagi, yang ketiganya faqala amin, yaitu mengucapkan
mastawa fajalasa. Setelah dia berdiri di atas mimbar fajalasa, kemudian Rasulullah SAW duduk. Jadi Rasulullah SAW 3 kali naik ke mimbar. Ketika dia naik ke mimbar mengucapkan apa? Amin, amin, amin 3 kali. Sahabat yang mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW, faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka berkata atau bertanya kepada Muhammad SAW, siapa? Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah SAW, kata Mu'adz bin Jabal, sa'adta fa'amanta salasan, engkau naik mimbar fa'amanta dan engkau mengucapkan amin salasan 3 kali. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Faqala, berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad. Ini kata malaikat Jibril kita atau berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad. Saya kalau orang Arab manggilnya pakai kalimat ya, itu kalimat haji atau nada, panggilan ya Muhammad. Begitu melanggar, kita langsung namanya, nggak pakai ya lagi ya. Jangan, ayo, kita kalau orang Arab biasa manggil ya Muhammad. Maka kalimat ya Muhammad artinya panggilan, hai Muhammad. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, man adraka Ramadan, barang siapa yang bertemu Ramadan, falam yughfar lahu, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati pada balanar, maka dia masuk neraka. Fa'abadahullahu, maka Allah menjauhkan orang tersebut daripada api neraka. Qul amin, maka aku katakan amin. Qul amin, katakan oleh Muhammad amin. Ini yang pertama, ini amin yang pertama. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk Ramadan, dia tidak kembali kepada Allah, tetap aja begitu. Puasa kagak, sholat tarawih kagak. Nah, jadi itu dia jatuh sakit mata, maka dia mati. Pahalanya apa? Neraka kata malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril berkata, Allahu, kemudian Allah menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Artinya diselamatkan. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, kata oleh Muhammad amin. Itu kalimat amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Itu aminnya yang pertama. Jadi barang siapa yang masuk Ramadan, dia meninggal di bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan, dengan keberkahan Ramadan dan tahun Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang tersebut dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Itu yang pertama. Terus amin yang kedua, wa qala man adraka abawaihi. Nah, ini yang kedua, amin yang kedua maksudnya. Wa qala man adraka abawaihi, barang siapa yang berkumpul dengan orang tuanya, artinya orang tuanya masih hidup, kedua orang tuanya masih hidup. Ahadahuma, atau salah satu di antara keduanya, yaitu bapaknya yang masih ada atau ibunya masih hidup. Falam yubirhuma, dia tidak berbakti kepada keduanya atau salah satu di antara keduanya. Pamata, maka dia mati dalam keadaan apa itu? Durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa'abadahullahu, maka Allah
Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Kul amin, katakan oleh Muhammad, amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Ini amin yang kedua. Ini barang siapa yang orang tuanya masih ada, baik salah satu di antara keduanya hendaklah dia berbuat baik berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena dosa yang dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dosa berzina dan dosa kedua orang tua. Ini akan dibalas kontan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita masih alhamdulillah ada orang tua kita masih hidup. Hendaklah kita berbuat baik kepada mereka. Jangan kita membentak kepada keduanya. Kadang-kadang kita disuruh sering mengucapkan kata atau itu nggak boleh. Itu kalau kita mengucapkan atau itu sama aja kita menyakiti orang tua. Harus bisa kita wa kita dengar dan taati kedua orang tua. Karena ridho Allah ridho Allah tergantung keriduan orang tua. Wasuhtullah bisuhti walidain, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita murka kepada kita, doanya mustajab. Atau agama orang tua adalah keramat hidup, doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyakiti kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya melepaskan kata-kata yang tidak baik, itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua adalah kabul, tidak ada halangan antara doa dan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya orang yang dizalimi, orang yang dizalimi, yang dianiaya, kita jahat kepada orang lain, kemudian orang lain mendoakan kita yang tidak baik, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hindari daripada berbuat aniaya, baik kepada diri sendiri, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada sejawat kita. Kadang-kadang orang kan dalam satu pekerjaan pengen dipakai sama bos, kadang-kadang berbuat jodoh pada teman yang membuat nah ini ya jangan sampai. Siapa yang orang tuanya masih ada, marilah kita berbuat baik kepada mereka. Bagaimana sekarang kalau sudah tidak ada? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mendoakan dengan membaca suratul Fatihah, suratul Yasin rutinat ya. Setiap malam Jumat sini ada rutinat ya. Setiap malam Jumat, alhamdulillah itu sampai pahala juga kepada ahli kubur. Makanya al-mayyit fi qabri al-barik, mayit di dalam kubur bagaikan dia orang yang tenggelam di lautan. Jadi perlu pertolongan. Pertolongan bagaimana caranya? Dengan banyak doa dan sedekah dan memberikan hadiah, baik itu berupa suratul Fatihah, suratul Yasin. Kita isomkan, maksudnya kita isomkan itu artinya kita niatkan untuk bulan bin bulan itu sampai pahalanya Pak. Itu ada dalam hujjatul sunnah wal jamaah, yaitu hujjahnya daripada sunnah wal jamaah. Biarkan mereka yang tidak percaya tentang doa kita, sedekah kita sampai kepada ahli kubur, biarkan mereka juga mungkin punya dalil sendiri. Nah, kita sebagai pemegang sunnah wal jamaah yakin bahwa doa kita sampai kepada ahli kubur kita, orang yang sudah meninggal di antara kita. Ini banyak kita berdoa, membaca surah Yasin, kita ayat itu amin yang kedua. Jadi orang yang meninggal tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian Allah selamatkan dia dari api neraka. Orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kalau dia meninggal balasannya apa tuh? Neraka. Tapi dijauhkan sama Allah Subhanahu
ketiga, waman dzukirtu atau man dzukirta indahu, orang yang disebut namamu indahu di dekat dia, falam yusalli alaika, maka dia tidak membaca sholawat kepadamu, maka pada falan naro, maka dia meninggal pada falan naro, maka dia masuk neraka. Fa'al adahullahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan orang tersebut dari neraka. Qultu amin, maka katakan amin. Ini ya, pada siapa yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya, di depannya dia dengar nama Muhammad disebut, tapi dia enggak mau membaca sholawat. Nah, orang ini kemudian mati. Orang ini orang kecil, mati. Maka dia matinya masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dia dari neraka. Maka Nabi Muhammad SAW, amin. Itu bahasanya orang yang baca sholawat Nabi Muhammad SAW. Setiap hari 100 balik sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi kebutuhannya, hajat-hajatnya. Berapa? 100 hajatnya, 100 kebutuhannya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana 70 dari yang 100 tersebut akan diberikan nanti di akhirat, dan yang 30-nya yaitu hidup di dunia. Bagaimana sebabnya atau cara membacanya? Bebas. Yang penting kita dapat 100 balik. Mau sholawat jibril kan apa namanya yang pendekan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ente ya? Ente kalau udah biasa cepat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau yang panjangan, salat nahdiyah atau salat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kana ala sayyidina Muhammad. Terus mana itu? Kan lebih qadu wa taqridu bil qurab wa tuqdu bil awai wa tu'awalu bil rabai. Usul salat ini taqabbal mamu bi karim wa ala alihi wa sahbihi bi nabi wa nafsi bi adadi kulli malu. Atau salat nahdiyah, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa tiyakir ya mu'min hadir badir biasa. Atau salawat Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah yang setiap salat kita baca dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh saya katakan saja, Bu? Boleh. Kayaknya begini yang tadi jangan ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti kita doa ya. Soalnya banyak ini yang mesti perlu diamalkan ya, Bu ya. Bu. Baca apa, Bu? Berapa kali usaha, Bu? 20. Ya, bisa. 100 ya? 100 kali setiap hari itu ya, 100 kali. Sekatnya bebas ya, mau sholawat apa aja, Bu? Boleh. Yang penting 100 kali. Maka hajatnya, keperluannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 100 kebutuhan. 70 akan diberikan nanti di akhirat, dan yang 30-nya di dunia. Paham soal ya, Pak ya? Itu aja ya yang saya sampaikan. Yang penting ini yang intinya kita catat, ya, kita amalkan hasil hati ini, yaitu kita bersholawat setiap harinya berapa? 100. Ya, nanti ada bekasnya, itu ada hasilnya. Gitu. Kadang-kadang kita kalau jipping mah ya keluar kanan masuk ke kiri. Ini saya bekelin, ya. Ini dari modal kita, yaitu sholawat, banyak sholat.
sholawat kepada Allah Subhanahu wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan malaikatnya pun selalu bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana semua kebutuhan kita hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu aja Pak ya. Itu jam. Allah sudah mulai melilit. Ini ada makanan ya. Biasanya kalau bulan ada makanan ya biasanya ya. Itu aja Ibu udah. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan manfaatnya, intinya yaitu kita ambil hikmahnya, yaitu kita dalam sehari baca sholawat 100 kali agar hajat-hajat kita, kebutuhan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina 'allamna wa rabbi faqina wa faqihana wa qarabati lana fi dinina ma'ahli kutubi wa zakat. Allahumma tina biduka wa ja'alna mimman yusayyidu Allah wa la tuwarim wa siwa wa la taj'alna mimman rafa'a wa sab hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ridal mursalin wa ilham malaikatika wa bi rahmatika ya rahim wa man bima asatana wa la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta